Tidak banyak, tidak besar, ya, tapi riweuh. Ya, seakan-akan banyak, seakan-akan wah jutaan, sedikit. Sedikit dalam persentase, ya. Kalau kumpul di satu lapangan besar, ya misalnya 500.000 kan luar biasa, seakan-akan hebat. Tapi penduduk Indonesia ada berapa? 270 juta. Ya. Jangan khawatir. Ya. Kita insya Allah yang punya paham ya wasatiyah ini akan tetap kokoh, ya. Yang suka demo-demo yang nggak jelas, ya kalau demonya jelas ya nggak apa-apa, ya. Yang demo-demo nggak jelas itu ya nggak apa-apalah, ya, kata polisi, kata TNI, ya supaya rame-rame dikit lah kan, gitu. Nah, tapi jangan kebablasan, ya, dan kalian jangan ikut-ikutan, ya. Kalau lebih mengakar nantinya merujuknya ke sini dan terjadilah paham-paham atau doktrin-doktrin yang disebutkan tadi, ya. Lanjut. Ini ya paham Sunni saya kira dengan madhab yang 4 dan seterusnya. Silahkan baca, lanjut. Ya. Adanya ini di dunia sekarang, Al-Qaeda dengan ISIS. Di Indonesia ada ICIS, pernah dengar ICIS? Ya, beda ya. Kalau ISIS ini gerakan atau Islam radikal, ya. ISIS adalah Islamic State of Iraq and Sham. ISIS, ya. Kalau ICIS, ICIS, International Conference of Islamic Scholars, ya, itu kita ada di dalamnya nih teman-teman. Itu ada di dalamnya Gus Irfan, ya, Ustadz Irfan juga ada di dalamnya, kita ada di dalamnya, ya. Itu adalah kumpulan ulama-ulama dunia, ya, yang mempromosikan ya Islam rahmatan lil alamin, ya Islam moderat. Itu adalah ICIS, ICIS, ya. Dan adanya sebelum adanya ISIS, ya, makanya ketika ada ISIS, waduh ini pengucapannya hampir sama nih. Ya, ya, nih berakhir perang Afghanistan tahun 80-an telah menggabungkan ideologi ikhwan, ya, Qutbiyah dari Said Qutb, Qutbiyah itu, ya. Dan Salafi ekstrim, mereka membangun ideologi jihadi, global jihad, dengan mendirikan Al-Qaeda tahun 88, ya. Di bawah pimpinan Abdul Azam, ideologi jihadi ini kemudian berkembang ke berbagai negara dengan nama yang berbeda-beda. Makanya ada Jamaah Islamiyah, ya. Ada Asyabab, ada Boko Haram dan sebagainya, ya. Jamaah Islamiyah. Saya pernah diinterogasi, ya, ditangkap di Singapura, ya. Ketika ke sana mau masuk ke Singapura ditangkap. Waduh, kenapa nih? Ya, singkat cerita, saya dianggap teroris. Ada kemungkinannya. Pertama, waktu itu ada Dr. Azhari, tau ya? Pernah dengar? Mungkin wajah saya seperti Dr. Azhari, ya, oleh kacamata. Ya, itu pertama. Kedua, saya memang di Indonesia kita menyalurkan dana dari internasional, ya. Saat itu sebenarnya belum tren ya soal dana-dana teroris, ya. Saya mendistribusikan dana-dana itu dari Inggris, ya. Kebetulan yayasan yang mengirimkan ke saya itu adalah namanya Jamaah Islamiyah. Yayasan, ya, bukan paham atau bukan kelompok itu. Jadi, wah ini Jamaah Islamiyah nih. Tapi setelah tahu, ya ternyata bukan, ya. Saya bukan Azhari dan dia juga bukan itu. Ya akhirnya dilepas, ya. Ya. Tokoh Al-Qaeda Irak Abu Bakar Al-Baghdadi kemudian menyempal dengan mendirikan ISIS, ya, Islamic State of Iraq and Sham. Para tokoh dan pengikut Al-Qaeda dan ISIS ini kemudian disebut sebagai kelompok Salafi Jihadi, suatu istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Giles Capel, ya. Semua negara dan hampir semua ulama dan tokoh Islam di seluruh dunia mengutuk ideologi dan aksi-aksi Al-Qaeda
dan ISIS ini dan menganggapnya sebagai aksi-aksi terorisme irhabiyah, ya, yang notabene bertentangan dengan Islam dan kemanusiaan, ya. Mohon dibaca lagi, ya, supaya kita paham betul apa yang dimaksud dengan Islam wasatiyah. Lanjut, ya. Umat jadi kurang rukun akhirnya kan, dengan adanya paham-paham yang seperti ini, kelompok-kelompok yang seperti ini tidak rukun, ya. Kita berada di mana merasa tidak nyaman, ya. Itu kan muncullah gerakan-gerakan puritan dan fundamentalis yang berwatak absolutis, menjadikan hubungan antar kelompok Islam kurang rukun, ya, terutama sikap sebagian gerakan itu yang tidak toleran terhadap kelompok lain dan menganggapnya sebagai pelaku perbuatan bid'ah atau syirik, ya. Kelompok yang menggampangkan bid'ah, menggampangkan syirik, yaitu bahaya. Di antara mereka bahkan ada yang menganggap kelompok lain sebagai tagut dan kafir yang harus diperangi, sehingga mereka disebut sebagai kelompok takfiri. Tidak menjadi rahasia lagi. Kita sudah tahu itu. Di sini sudah tahu. Jangan ikut-ikutan yang begitu, ya. Kalau kader ulama terbawa dengan paham seperti ini, memalukan, ya. Mana pahammu? Mana paham kita? Mana Islam rahmatan lil alamin? Mana Islam moderat, ya, yang jelas-jelas rujukannya, yang jelas-jelas itu adalah substansi daripada ajaran Islam. Kita belum apa-apa memang secara ilmu, tapi mengikuti mereka yang sudah paham betul substansi daqaiq ta'alim al-islamiyah, ya. Ya, Nabi Muhammad sebenarnya sudah mengingatkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bahwa mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Dan barang siapa berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka perkataan itu akan terkena pada salah satunya jika ucapan itu benar. Tapi jika tidak, maka perkataan itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Takut nggak tuh? Ya, jangan sembarangan. Bahkan melihat orang yang tidak sholat, yang selalu maksiat dan macam-macam, ya, berlumuran dengan dosa, gitu. Kamu kafir, ahli neraka. Tidak pantas, ya, seorang muslim, apalagi ustadz, apalagi ulama, mengatakan itu kepada hamba Allah, ya. Kita tidak tahu ujung daripada orang ini loh, ya. Mungkin dia sendiri yang kemudian su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik, ya. Lanjut, ya. Maka ini silahkan baca ini di Oman, ya, Risalah Oman, ya, Oman Message, ya. Dalam Risalah Oman, ini Oman kok maksudnya salah lu, yang dideklarasikan di Oman, Yordania. Nah, Islam yang, ya, oleh tokoh-tokoh Islam dunia disebutkan aliran-aliran dan mazhab-mazhab dalam Islam yang harus diikuti dan tidak boleh dikafirkan. Ini yang tidak boleh dikafirkan nih. Mungkin ada yang terperanjat juga. Kalau terperanjat berarti wawasan kita belum sampai ke sana. Ya, kita perlu menggali lagi. Ini sebagai berikut, tidak boleh dikafirkan ini. Setiap orang yang mengikuti dan menganut salah satu dari 4 mazhab itu muslim, ya. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dan juga 2 mazhab dalam Syiah. Mazhab Syiah Ja'fari dan Zaidi, ya. Mazhab Ibadi, mazhab Zahiri adalah muslim. Tidak diperbolehkan mengkafirkan salah seorang dari pengikut mazhab-mazhab yang disebut di atas. Nggak boleh, ya. Kita juga harus mendalami apa itu Syiah, ya. Syiah itu bahaya atau tidak dan seterusnya. Jangan terlalu terprovokasi, ya. Ini kan politis dari atasnya. Tidak semua. Jadi yang berkembang di medsos kita itu bahwa syahadatnya begini, ada yang begitu, ada, ya. Bahwa mereka itu memang mengkafirkan para sahabat kecuali Sayyidina Ali, ada yang begitu, ada. Yang gulat itu, yang berlebihan itu betul. Dan itu salah nggak? Salah tentunya, ya. Dan kita tersinggung. Tapi, ya, di sana pun termasuk di Iran, ya, ada mazhab-mazhab yang ini, yang moderatnya tuh ada, ya. Dan pernah dihadirkan oleh ISIS tadi tuh,
kita menghadirkan dengan almarhum Allah yarham Kiai Haji Hashim Muzadi, ya, Syekh Ali Taskhiri, ya, silahkan lihat di Google nanti, ya, itu dari Iran, ya, yang bagaimana beliau dengan lembaganya ingin memoderasi, ya, menggabungkan atau mendamaikan, ya, paham Sunni dan Syiah itu, yang itu adalah muatannya muatan politik sejak dulu. Ya. Kalau secara negara, Saudi menganggap diri Sunni, ya, kemudian Iran, ya, Syiah, itu sampai kapanpun nggak bakalan nyatu, itu susah sekali itu. Ya. Saudi sendiri menganggap dirinya sebagai Sunni loh. Ya, dan seterusnya. Seperti di Palestina, ya. Palestina dengan Israel itu tidak akan bisa menyatu, susah. Ya. Bahwa mereka mengkooptasi, ya, merebut Palestina, betul itu, ya. Tapi kita lihat sejarah lebih jauh lagi. Dulu Yahudi itu kan, yang Israel itu yang memiliki tanah itu. Ya, coba dibuka-buka. Tapi ribuan tahun yang lalu. Ya. Kemudian kembali kepada Arab. Ya. Arab juga yang memiliki. Maka ya ini rebutan siapa duluan. Ya. Dan kalau dari ajaran kita, ya, sampai nanti Dajjal, ya, dan sampai Imam Mahdi dan Nabi Isa turun, ya terus akan begitu, ya. Nah, kita bagaimana berperan, ya, yang baik di sana, kalau bisa mendamaikan, kalau bisa meluruskan dan seterusnya. Ya, lanjut. Nah, maka ke sana, ya. Kenapa kita perlu Islam moderat itu seperti itu? Ini kemarin kita sudah baca. Mestinya wasatiyatul Islam itu seperti itu, ajaran yang sesungguhnya. Kami juga pernah kita sampaikan di di Filipina, ya, di Thailand, itu banyak sekali lembaga-lembaga, ya, internasional yang di dalamnya mengajarkan nilai-nilai agama Islam. Ya, ini teman-teman mesti care nih, ya. Lembaga-lembaga internasional, bahkan yang di bawah PBB, ya, dan lembaga yang mandiri, ya, mengajarkan ajaran-ajaran agama termasuk ajaran Islam. Tapi yang mengajarkan bukan orang Islam. Bagaimana kehidupan damai itu mulai dari keluarga, ya, kita harus setia antara suami dan istri, dan diterangkan oleh non-muslim. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah teman-teman ikut di sana, nggak masalah. Asal sudah kokoh, sudah kuat akidah, ikut di sana. Kitalah yang menyampaikan nilai-nilai agama Islam. Ya, kita sendiri pasti akan terperangah bahwa ajaran Islam begitu tingginya, begitu mulianya, bahwa hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan ini, ya. Ayat Al-Quran berbunyi seperti ini, mereka pasti akan terkejut, ternyata ajaran-ajaran ini ada dalam Al-Quran dan dalam hadis, dalam tradisi Islam. Ya. Sampaikan itu. Ada di namanya UPF, ya, Universal Peace Federation. Ya, saya sebagai ambasador juga di sana. Ya. Itu menerangkan tentang Islam. Mereka yang menerangkan. Ya. Ada inisiatif of change, yaitu dunia, ya, yang kita harus ada kumpul di Swiss, ada di India, ya. Saya pernah ke sana menyampaikan itu juga, ke Swiss, ke India, ke mana, menyampaikan itu, dan mestinya kita yang menyampaikan, ya. Nah, makanya wasatiyatul Islam, ya, Islam moderat itu is non violence, tidak akan ada kekerasan kalau sudah moderat itu. Tidak ada ekstrim, ya, tidak ada konfrontatif dan seterusnya, tidak ada takfiri. Yang ada adalah damai, toleran, menyatu, liberating, empowering, advancing. In brief, ya,
Singkatnya, the moderate Islam is enlightening religion. Mestinya ajaran agama itu adalah mencerahkan, ya, bukan menggelapkan, ya, bukan membawa orang untuk tawuran, bukan membawa orang untuk perang, tidak ada. Ya, kita mempertahankan diri, ya. Ketika diserang, wajib hukumnya, hifdzun nafas, ya, hifdzul mal, dan seterusnya. Jadi Islam rahmatan lil alamin brings mercy and benefits not only to all mankind but also to the universe. Lanjut. Ya. Maka ada ini sebenarnya apa namanya satu konsep yang sangat dalam sekali ini, ya. Konsep tentang realita sekarang ini, ya. Kalau kita tidak membumikan nilai-nilai agama Islam itu ke dalam pengetahuan, kemudian ke dalam praktek di lapangan, kosong. Yang punya adalah mereka. Barat itu mempraktekkan itu. Makanya teknologi penemuan-penemuan mereka itu yang memiliki. Padahal intinya dalam Al-Quran dan dalam hadis itu ada. Sumbernya dari sana semua. Ya. Tentang angkasa, tentang penciptaan, tentang apapun ada di Al-Quran. Ya. Yang membumikan orang-orang Barat. Ya. Yang dulunya adalah kita. Kita kebagian teorinya saja. Teori dihafalkan, kemudian ya, jadi tidak dapat apa-apa kita. Ya. Hampir nil. Nah ini konsepnya sebenarnya. Ya, ada scientification of Islam, pengilmuan Islam. Karena sesungguhnya Islam adalah ilmu di dalamnya. It's translating normative Islamic values into theoretical ones. Nilai-nilai Islam itu, ya, diteorikan, ya, untuk menjadi ilmu pengetahuan by deriving Islamic values from the source Al-Quran and Hadis and bringing them together, bawa kepada empirical facts. Ya, kita buat riset, kajian, ya, ini faktanya begini, yang nyata itu, oh iya, makanya terjadilah, ya, kalau kita betul-betul mau meriset bahwa Al-Quran itu mukjizat, Al-Quran itu benar, bahwa pemilahan, pembedaan antara air tawar dan air asin itu ada dalam Al-Quran, ya, bahwa Fir'aun tuh juga sebagai bukti, ya, itu juga ada dalam Al-Quran. Itu yang harus kita ini kan, sehingga terbangunlah pemikiran-pemikiran yang bisa diimplementasikan ke dalam ilmu apa namanya sekarang kontemporer, ya. Dan integrasi ini, proses integrasi, interkoneksi antara satu ilmu ini dengan ilmu yang lain dengan nilai-nilai Islam, ya. Ini silahkan dibaca, ya. Both method, ya, presuppose an open attitude towards other sciences outside of Islam, ya. Teori ini memerlukan, mensyaratkan kepada kita supaya menjadi open minded, terbuka. Kita harus terbuka, jangan melihat keanehan yang kita lihat sebagai kesalahan. Tidak. Bisa jadi aneh menurut pandangan kita karena kita belum nyampe, belum paham tentang itu. Ya, ini perlu open minded, ya. Maka it is important to remember that Islamic history teaches. Nah, ini kembali mengajarkan kita an open paradigm, ya. Islam sendiri sudah mengajarkan kepada kita supaya punya open minded, ya, paradigma kita supaya terbuka, ya. For example, Roman State Political Science and Greek Philosophy, ya. Pelajari itu, ya. Lanjut. Ya. Di antara rintangannya ini, rintangan kenapa salah satunya seperti yang dituliskan oleh limada taqaddamal ta'akharul muslimun
wa taqaddama? Ada kitabnya, silakan baca ya. Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Ya. Itu sebuah pertanyaan yang kemudian dijawab yang isinya ya bagus ya, meskipun yang menulisnya itu agak yang garis keras ya, tapi ya kita lihat isinya bagus ya. Kenapa kita ini jadi tidak maju-maju? Kita yang terbelakang, umat Islam yang terbelakang sekarang ini. Ya. Pertama, ilmunya udah diambil tuh, termasuk yang di Baghdad juga sekarang sudah diambil sama mereka. Ya, kita tinggal melongo aja. Maka umat Islam tidak maju-maju. Umatnya ya, kalau ajarannya sudah luar biasa. Ya. Nah ini di antara rintangannya ya, min ba'di tahaddiyat yani fil Islam aulil muslimin adalah some Muslim scientists have a permanent prejudice against Western science. Sebagian ulama kita dan ilmuwan kita itu sudah suuzon ya kepada ilmu yang datang dari barat. Ilmu yang datang dari manapun asal benar itu adalah ilmu. Ya. Kita cuma ini barat nih, wah nggak bener nih. Tidak. Mereka juga ngambil dari kita tadinya. Mestinya ilmu dari barat, mungkin ini yang dulu diambil itu loh dari kita. Ya. Kemudian science ya, that is clearly useful is rejected on the basis of prejudice. Ilmu pengetahuan langsung ditolak. Karena kita sudah suuzon dulu nih. Sudah prasangka apa yang dari barat itu salah. Ya. Ingat, mereka mencuri dari kita. Ayo kita curi lagi. Kita ambil lagi. Ya. Maka Islam akan jaya. Ya. For example, the direction of hermeneutics. Ya, ini ada jadi ara ya dan ikhtilaf ya tentang tafsir ya, and the study of religions. Belajar agama-agama itu perlu. Kita mengetahui apa itu agama Kristen, apa itu agama Hindu, Buddha dan seterusnya, supaya tahu, ya. Supaya ada perbandingan, bukan untuk kita nauzubillah masuk ke dalam agama itu, tidak, dan tidak akan, insya Allah kalau akidahnya kuat. Ya. Tapi ketika kita berdakwah, ya menyampaikan nilai-nilai agama, ini juga ada di ajaran Buddha ini. Kalau di ajaran Kristen itu ini, kalau ajaran Hindu ini. Semua agama yang resmi diakui oleh negara mengajarkan kepada kebaikan. Bukan semua agama adalah benar, ya. Benar menurut penganutnya, ya. Tapi kita sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa agama yang benar menurut saya, menurut orang Islam ya Islam. Tapi kita harus memaklumi ajaran-ajaran ya agama yang lain, ya. Jangan langsung prejudis dan suuzon dan kemudian a priori, Hindu itu ya ahli nar. Ya. Ya Allah, tidak boleh. Ya. Tidak boleh begitu. Nah, itu toleransi. Tapi jangan kebablasan, jangan keluar dari koridor itu. Ya, tetap kita dalam channelnya, dalam kanalnya. Supaya kemarin kita sampaikan, supaya tidak terlalu kanan dan tidak terlalu kiri, ya. Dan kita jangan antipati dengan wah ini ajarannya ajaran apa ya? Jangan begitu, ya. Kita kembali nih, kita harus buka wawasan nih. Harus terbuka. Dunia ini bukan hanya di Bogor. Ya. Kita harus berpikir nasional. Tradisi Bogor dengan tradisi di Kalimantan, dengan tradisi di tempat lain berbeda. Ya, kita hargai itu. Bahkan kita harus berpikir think globally, berpikir dunia. Mestinya ulama-ulama
ini datang dari sini nih. Yang akan mempromosikan ya Islam rahmatan lil alamin ini dari PKU. Khususnya PKU angkatan ke 15. Ya. Amin ya. Yang semangat dan terus semangat. Ya. Pagi tadi sudah apa ininya? Sarapan ya. Programnya apa? Sarapan. Ya. Nanti akan terus banyak lagi ya ininya agendanya ya. Jangan malas ya, dan jangan patah semangat. Semangat. Apalah saya, katakan kepada diri ini, apalah saya dibanding ulama-ulama yang besar, yang luar biasa. Setiap saat yang terpikir adalah bagaimana saya berdakwah, menyampaikan nilai-nilai agama kepada umat. Ya. Setiap saat menulis, setiap saat mengajar, setiap saat terus mengkaji sampai masuk kepada lubnya, kepada core-nya. Oh, nikmat sekali ternyata ajaran agama Islam ini. Ya. Masuk ke dalam core-nya itu, core of the core ya. Ya, lubun. Ya, makanya ada albab ya, ulul albab itu karena dari lub. Ya. Ya. Lanjut. Ya. Nah, ini yang kemarin sudah disampaikan, mestinya seperti yang saya sampaikan ya tadi tentang bagaimana Barat, bagaimana pemahaman-pemahaman itu ya, kita kembali kepada ajaran agama yang prinsipil, yaitu tiang agama itu apa? Ada berapa? Tiang agama arkanuddin. Ya, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Dalam implementasinya begitu. Ya. Dan ihsan itu sebagai ruhnya, ya, yang melembutkan hati ini. Maka dalam salah siyati tadayun al-aqidi, aqidah itu adalah iman, ya. Al-fiqhi adalah syariah, adalah Islam. As-suluki adalah ihsan, adalah akhlak, adalah tariqah, adalah tasawuf, ya. Itu yang harus kita jalani supaya kita balance, ya, dan moderat itu akan nyampe. Islam rahmatan lil alamin akan tercapai. Kemudian lanjut, ya, ini hanya mengingatkan lagi yang kemarin kita baca ya, tentang ta'zim lil auliya wasulaha ya, tentang Maroko dan Indonesia. Alaf al-adrihah wa zawaya. Adrihah itu sebenarnya apa ya? Jamak dari doriyah. Ya, dorih itu mungkin zawiyah, ya, aslinya sih kuburannya. Zawaya fil baladain Indonesia wa Maroko ya, wal mamlakah al-maghribiyah. Ya, wa hadza yu'akkid ala ahammiyatil marja'iyah ar-ruhiyah wa dawruha al-fa'al, yang efektif ya, fi istiqrari al-baladain, ya, bahwa tegaknya negara Indonesia dan termasuk negara Maroko, ya, kerajaan Maroko itu karena ulamanya moderat. Ulamanya mengimplementasikan rukun agama itu dengan sejalan dan dengan proporsional, ya, akidahnya, ya, fikihnya dan tasawufnya, ya. Kemudian ya watajnibuha, kalau kita keluar dari itu, jauh dari itu, liwiyatul ya, dan dengan itu maka kita akan jauh daripada fitnah, ya, wal irhab wa tatarruf alladhi yakunu sababuhu al-fahmu as-sayyi'u lid-din, ya. Ini ulama besar Maroko mengatakan seperti itu. Adanya irhab, adanya garis keras, ekstremisme, ya, adanya radikal, ya, adanya fitnah, itu yakunu sababuhu, sebabnya itu adalah al-fahmu as-sayyi'u lid-din, paham yang salah, ya, paham yang buruk, ya, terhadap Islam. Makanya Islam is the most misunderstood religion in the world, ya. Jangan termasuk di dalamnya kita. Islam adalah agama yang paling disalahpahami, ya, oleh manusia, disalahpahami. Nah, termasuk yang irhab, yang teroris, yang itu salah paham terhadap agama.
Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan begitu. Oh, ikut-ikutan dengan kelompok ini, kelompok itu. Ah, apa kata dunia? Anak PKU ikut-ikutan kelompok seperti itu. Ya. Wah, saya udah gini-gini. Silahkan kaji lagi, silahkan ngaji lagi. Kiai saya, mungkin Pak Kiai tidak tahu peta dunia. Ya, itulah perlunya geopolitik. Nanti akan disampaikan oleh Kiai Hariri mungkin dan yang lain-lain. Geopolitiknya bagaimana nih, politik di dalam negeri, politik global, ya. Lihat. Ya. Kalau istilah ininya dari apa, heli view-nya dari atas tuh bagaimana nih? Oh, begini. Bogor kalau mau dihancurin berarti harus dari sini nih titik-titiknya nih. Udah pegang aja nih ustadz ini, kiai ini, ya kelompok ini, ya hembusin. Gampang. Itu seperti itu. Namanya geopolitik itu kita harus paham supaya kita tahu bagaimana membentengi masyarakat dan umat ini. Ya, sudah selesai ya. Alhamdulillah. Ya, saya kira ini yang bisa saya share dengan adik-adik sekalian. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik dan benar itu Allah yang mengajarkan, ya. Dan itulah nilai agama. Yang salah dalam penyampaian atau dalam paham, ya karena kebodohan saya atau ya karena nggak jelas tadi syekhuhuman, ya. Nah, jangan sampai itu. Ya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat ini sekali ya, sangat bermanfaat sekali bagi kita, ya, bagi kita semuanya, terutama mengenai pemahaman tentang keislaman. Bagaimana Islam di Indonesia itu seperti apa sampai bisa dicontoh oleh orang lain. Oleh karenanya untuk melestarikannya itu kita harus benar-benar berjuang ini para kadar-kadar ulama. Tapi sayangnya karena waktunya sudah habis, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah mengumpul di para kiai dan para ustazah bisa ditunda di minggu depan ya. 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 Mungkin untuk agenda hari ini dicukupkan sampai jam sekarang ya, pada menit ini, karena akan ada agenda selanjutnya yaitu webinar. Terima kasih kepada guru kita semuanya yang telah memberikan ilmunya, dan terima kasih kepada para peserta yang telah khusyuk mendengarkan pemaparan dari guru kita semua. Saya mohon maaf, saya sebagai MC mohon maaf jika ada kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.